Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa channel YouTube Portable yang berbahagia. Kemarin kita berbicara tentang bagaimana dua hal yang sangat utama di hadapan Allah. Salah satunya adalah iman kepada Allah. Saya ingin berbicara tentang iman. Secara pengertian adalah tasdiqul qalbi lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan hati terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa-apa yang datang kepada Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Artinya iman itu adalah kekuatan yang ada dalam hati. Dalam kaitan yang lain, bahwa Allah tidak akan melihat rupa seseorang. Dalam artian rupa itu entah pangkat, entah jabatan, entah kekayaan. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah yang akan Allah lihat adalah bagaimana keadaan hatinya. Dalam sebuah hadis yang lain, bahwa di dalam diri kita inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging yang kalau baik itu baiklah seluruhnya. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Hati tempatnya iman, maka harus dijaga. Saya teringat sebuah pendapat dari Imam Junaidi al-Baghdadi yang ditukil dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, karangannya Imam Ghazali. Beliau mengatakan, untuk mencapai kesempurnaan iman, ya kita harus bisa belajar. Saya juga secara pribadi masih jauh daripada sempurna nilai-nilai keimanannya. Ada 4 hal yang bisa membawa manusia menjadi orang yang tinggi derajatnya sehingga mampu mencapai kesempurnaan iman. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Walaupun itu sedikit ilmunya, sedikit amalnya, tidak banyak amalnya. Tetapi 4 hal ini kalau kemudian kita jaga, itu akan mampu membawa manusia itu menjadi tinggi derajatnya, menjadi orang yang akan mampu mendekati kepada nilai kesempurnaan iman. Apa saja 4 hal itu? 1. Al-hilm, bijaksana. Seseorang manusia yang mampu menjaga nilai-nilai hilmnya, kebijaksanaannya. Dia mampu membaca situasi faktual. Dia tidak condong ke kanan, dia tidak condong ke kiri. Dia mampu berada pada tracknya yang ada. Maka dia akan mampu menjadi orang yang tinggi derajatnya. Inilah yang harus dimiliki oleh sifat-sifatnya oleh pemimpin. Pemimpin harus memiliki nilai sifat bijaksana. Dia harus mampu melihat bagaimana para penduduknya, masyarakatnya harus diperlakukan dengan baik. Yang kedua adalah at-tawadhu. Ini adalah bagi kita semuanya harus senantiasa memiliki sifat tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Dia akan diangkat derajatnya. Orang yang tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang ini ada orang yang merasa dirinya lebih baik karena ilmunya. Ada orang yang memiliki bahwa dia punya kedudukan lebih baik karena martabatnya. Tidak sedikit ada orang yang merasa dia paling tinggi derajatnya karena hartanya, karena jabatannya. Maka kita harus senantiasa harus memiliki nilai tawadhu, bahwa kalaupun harta, oh ini adalah titipan dari Allah. Kalau jabatan, oh ini adalah amanah dari Allah. Tidak ada yang disombongkan dari apa yang kita miliki hari ini. Karena ketika meninggal, semuanya tidak ada yang mengikuti kecuali amal kita. Yang ketiga, as-sakha, dermawan. Ini tentu untuk orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Bahkan mungkin orang yang hartanya pas-pasan tetapi dia masih tetap dermawan dalam kehidupannya, itu lebih baik daripada orang yang memiliki harta banyak dan dermawan.
Jadi orang yang memiliki keterbatasan harta tapi memiliki sifat sakho, dermawan, bisa berbagi, mampu kemudian menyisihkan walaupun mungkin tidak banyak, walaupun mungkin hanya seteguk air, mungkin hanya sebiji kurma, mungkin hanya satu setengah liter beras atau 1 butir telur, tetapi dia mampu untuk berbagi dengan yang lainnya, maka kedermawanan itu akan mampu meningkatkan derajat martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Ini yang harus kita betul-betul jaga. Kebaikan akhlak kita akan mencerminkan Islam itu seperti apa. Kebaikan akhlaknya umat Islam akan mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Jangan sampai kebaikan, kejelekan akhlak kita justru akan menodai terhadap nilai-nilai agama yang luhur yang ada dalam agama kita ini. Bahwa ternyata agama ini hancur bukan karena orang lain, tapi karena perilaku dari penganut agama Islam itu sendiri, yaitu muslim yang tidak memiliki husnul khuluq, yang tidak memiliki kebaikan yang akhlak. 4 hal itu kalau mampu dijaga oleh kita, mampu kemudian kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, walaupun kecil ilmunya, sedikit ilmu dan amalnya, tetapi 4 hal itu akan mampu meningkatkan derajat martabat kita di hadapan Allah. Dan yang paling utama tentu adalah kita akan menjadi orang-orang yang memiliki nilai kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.